Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait time value of money dalam investasi deposito. Dalam investasi deposito untuk Bank Negara Indonesia. Maaf. Nah, di sini ada tim kami, yaitu ada saya Akil Mumtazah, dan juga teman saya Cahaya Kamila Ramadhani. Ya, terus yang ketiga ada Solidar Salsabila, Clea Resta Ulima, dan yang kelima, yang terakhir adalah Nugraha Bima. Nah, di sini ada sejarah singkat terkait Bank Negara Indonesia, di mana Bank Negara Indonesia ini tuh merupakan salah satu bank negara pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1946 melalui Perpu nomor 2 tahun 1946. Nah, awalnya bank ini tuh direncanakan sebagai bank sentral, namun sejak terbitnya UU nomor 17 tahun 1968, BNI itu beralih menjadi bank umum milik negara yang direktur utamanya yang pertama itu Margono Jojo Hadikusumo, kakak dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, pada tahun 1992 BNI ini tuh berubah menjadi perseroan terbatas dan pada 1996 menjadi Bank BUMN pertama yang melantai di bursa saham. Kini 60% saham BNI itu dimiliki pemerintah melalui PT Danantara Aset Manajemen. Sementara sisanya itu dimiliki oleh Republik BNI. BNI di sini tuh berfokus pada pembiayaan di 8 sektor utama seperti energi, pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, kimia, retail, pertanian, serta makanan dan minuman. Nah, kenapa sih kita tuh memilih Bank BNI? Singkatnya, kita tuh memilih Bank BNI di sini tuh karena Bank BNI itu merupakan salah satu bank tertua dan paling stabil di Indonesia yang punya peran penting dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, Bank BNI itu memiliki data keuangan yang transparan dan dapat diakses publik sehingga memudahkan analisis nilai uang dari waktu ke waktu secara nyata dan akurat. Baik, di sini kita bisa melihat data yang kita miliki adalah yang pertama bank yang kita pilih adalah Bank Negara Indonesia atau BNI, lalu produk simpanannya adalah deposito rupiah, kemudian dana awal atau modal awal yang kita miliki ada sekitar 750 juta rupiah, kemudian untuk tujuannya itu untuk membeli mobil impian 8 tahun yang akan datang. Nah, untuk jangka waktu investasinya 8 tahun atau sama dengan 96 bulan, dan untuk suku bunga nominal depositonya itu sekitar 3% per tahun. Ini berdasarkan suku bunga deposito BNI untuk tenor 12 bulan. Sumbernya dari www.bni.co.id. Kemudian untuk harga mobil impian 8 tahun mendatang dengan nominal 1.250.000.000 rupiah. Baik, di sini kita bisa melihat suku bunga dari BNI untuk nominal lebih dari 100 juta dan kurang dari 1 miliar adalah di angka 3%. Mengetahui suku asumsi yang akan kita miliki, yang pertama adalah suku bunga tetap selama 8 tahun. Penjelasannya itu demi menyederhanakan simulasi, kita anggap bahwa tingkatnya sekitar 3% tidak berubah. Dalam kenyataannya, suku bunga deposito kadang mendapat berubah setiap periode perpanjangan. Lalu yang kedua adalah deposito perpanjangan otomatis setiap tenor atau auto rollover. Nah, hal ini itu untuk menghitung pertumbuhan selama 8 tahun. Kita asumsikan bahwa perpanjangan otomatis pada suku bunga yang sama. Kemudian tidak ada penarikan atau setoran tambahan selama periode. Hal ini uh, itu karena modal awal diinvestasikan, tidak ada cash flow tambahan maupun penarikan. Kemudian tidak ada memperhitungkan pajak atau biaya dari administrasi. Karena untuk fokus pada efek dari pemajemukan, perhitungan mengabaikan pajak bunga, misalkan PPh final deposito, dan biaya yang mungkin nantinya akan berlaku. Jika ingin akurat, pajak harus dimasukkan sebagai pengurang dari hasil bunga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai virtual value yang dimana di sini merupakan hasil perhitungan
virtual value yang ada pada soal di Google Classroom, dan ini merupakan perhitungan yang sudah kelompok 5 kerjakan. Tapi sebelum membahas mengenai hasil perhitungannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai virtual value. Jadi untuk virtual value sendiri merupakan nilai dari sejumlah uang atau investasi pada waktu tertentu di masa yang akan datang setelah memperhitungkan bunga atau tingkat pengembalian, atau mungkin yang lebih sering dikenal adalah interest rate. Dan di sini juga sudah ada rumus dari virtual value yang tercantum pada PPT yang Bu Titis berikan juga, yaitu present value dalam kurung satu ditambah interest rate atau I, dan dipangkatkan dengan number of years atau N. Dan pada soal yang terlampir di Google Classroom dan juga datanya sudah tercantum nih di slide sebelumnya, bahwa diasumsikan kita itu menabung sebesar 750 juta pada bank yang kita pilih, yaitu BNI, yang dimana 750 juta ini merupakan present value-nya. Dan data selanjutnya di sini ada I atau interest rate, yaitu 3%, atau kalau di perhitungan future value ini menjadi 0,03, dan bunga 3% ini juga sudah tercantum pada slide sebelumnya. Dan N-nya di sini merupakan 8 tahun, dan M-nya di sini yaitu frekuensi pemajemukan per tahun. Yang dimana M-nya ini terbagi jadi 4 kalau sesuai instruksi yang ada pada Google Classroom. Jadi ada M1, terus M2, M4, dan M12. Jadi kalau M1 itu bunga dihitung dan ditambahkan satu kali dalam setahun. Dan kalau M2-nya itu atau semesteran itu bunga dihitung setiap 6 bulan sekali, yaitu 2 kali dalam setahun. Dan kalau kuartalan di sini 4, M4 itu bunga dihitung setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dan terakhir itu untuk yang bulanan M12 ini bunga dihitung setiap bulan atau 12 kali dalam setahun. Dan untuk 1, 2, 4, dan 12 ini termasuk ke dalam perhitungannya. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan di M6 dengan satu atau tahunan. Jadi di sini sudah tertera. Jadi ini angkanya itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang sudah tercantum di slide ini. Jadi untuk PV-nya itu atau present value-nya itu 750 juta dikali dalam kurung satu ditambah bunganya itu atau interest rate itu 0,03, dan dipangkatkan dengan 8 karena number of years atau N-nya itu adalah 8 tahun. Jadi di sini dipangkatkan 8 tahun. Yang dimana 1 ditambah 0,03 dan dipangkatkan dengan 8 itu hasilnya itu adalah 1,26677 1,266677012, dan dikali dengan 750 juta itu menghasilkan FV-nya itu jadi 950 juta 77.500. Dan lanjut di sini M2 atau yang semesteran, jadi 750 juta dikali dalam kurung satu ditambah 0,03. Dan karena ini dia adalah M2 semesteran yang dimana di sini dihitung setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun, makanya di sini 0,03 atau bunganya itu dibagi 2. Dan untuk perhitungan 1 ditambah 0,03 dibagi 2 dan dipangkatkan dengan 16, itu hasilnya adalah 1,268990, dan dikalikan dengan 750 juta itu menjadi 951.742.500. Dan untuk 16 ya ini kenapa dia dipangkatkan 16? Karena dia kan 8 tahun dan dia semester ini dibayarkannya secara 2 kali, itu jadi 8 kali 2 yaitu jadi 16. Makanya dipangkatkan dengan 16. Lanjut di sini ada M sama dengan 4 atau yang kuartalan. Jadi di sini sama tapi perbedaannya itu di 750 juta dikali 1 ditambah 0,03 dibagi 4. Untuk yang ini di pembagian itu bukan 2 tapi 4 karena 4 kali dalam setahun dan dihitungnya itu tiap 3 bulan sekali. Dan untuk 32 ini masih sama. Kenapa 32? Karena ini 8 dikali dengan 4.
Jadi hasilnya itu 32. Dan untuk perhitungan 1 ditambah 0,03 dibagi 4 dan dipangkatkan dengan 32 itu hasilnya 1,27122 dan dikalikan dengan 750 juta itu menjadi virtual value-nya itu 953 juta 415.000 dan 375. Lanjut terakhir di sini ada M12 atau yang bulanan itu sama tapi pembeda itu juga di bagian pembagi ini 12 karena dia tiap bulan dan 96 ini dari 12 dikali dengan 8. Dan untuk perhitungan 1 ditambah 0,03 dibagi 12 dipangkat ke 96 itu hasilnya 1,27, 33, 35, 779 dan dikali 750 juta itu hasilnya menjadi 955 juta 182 435. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan efektif annual rate-nya. Jadi pada perhitungan ini tuh kami menggunakan data dari Bank Negara Indonesia (BNI) dengan produk deposito rupiah. Suku bunga nominal yang digunakan di sini tuh bervariasi sesuai dengan jangka waktu atau tenor mulai dari 2,25% untuk tenor 1 bulan hingga 3,00% untuk tenor 12 dan 24 bulan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapa besar tingkat bunga efektif tahunan, kami tuh menghitung efektif annual rate-nya tuh menggunakan rumus EAR-nya 1 ditambah dengan suku bunga per tahun dibagi dengan frekuensi pemajukan bunga dalam 1 tahun ditutup kurung dipangkatkan dengan frekuensi pemajemukan bunga dalam 1 tahun dikurangi dengan 1. Nah, untuk hasil dari perhitungan tuh diperoleh bahwa untuk tenor 1 bulan hingga untuk tenor 1 bulan dengan bunga 2,25% dan roll over 12 kali setahun efektif annual rate-nya tuh 2,27%. Terus kemudian untuk tenor 3 bulan itu menghasilkan 2,52%, 6 bulan menghasilkan 2,77%, 12 bulan itu menghasilkan 3,00%. Nah, sedangkan kalau misalkan 24 bulan di sini tuh itu jadinya tuh lebih sedikit efektif annual rate-nya karena bunga baru digandakan setiap 2 tahun sekali. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa semakin sering bunga di compound atau diperpanjang all over, maka hasil efektif tahunannya tuh akan sedikit lebih tinggi karena bunga yang didapat tuh ikut menghasilkan bunga lagi. Sebaliknya, jika periode rollover-nya lebih lama, efektif berbunga tuh menjadi lebih kecil sehingga EAR-nya tuh menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini merupakan hasil yang dimana sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau untuk yang pemajemukan tahunan atau MS1 itu hasilnya jadi 950 juta 77.500 dan kalau untuk yang semesteran atau M-nya 2 itu menghasilkan 950 juta 742.500 dan untuk kuartalan M-nya 4 itu jadi 953 juta 415.375 dan yang terakhir itu bulanan atau M sama dengan 12 itu mendapatkan hasil 955 juta 182.435. Jadi dapat disimpulkan kalau melihat dari hasil ini kalau dari tahunan ke bulanan itu terlihat kalau future value-nya itu memang semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah hasil future value-nya itu akan semakin besar jika bunganya itu semakin sering dimajemukkan. Karena bunga majemuk ini kan menghitung bunga ya, di mana bunganya itu juga ikut berbunga. Jadi bunga ini dihitung dari modal dan bunga sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan artinya itu bunga setiap periode ditambahkan ke saldo dan periode berikutnya dihitung lagi dari total tersebut. Makanya kenapa hasil future value-nya itu semakin besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan finansial, yaitu sebuah mobil impian yang dimana kita asumsikan pada 8 tahun yang akan datang itu memiliki harga mencapai 1.250 juta. Lalu jika yang diketahui adalah nominal di 8 tahun yang akan datang, berapa present value-nya? Oke, jadi di sini itu ada highlight question yang dimana yaitu berapa uang yang harus ditabung pada saat ini. It means kalau misalnya yang dicari itu present value. Oke.
Nah, di sini ada rumus yang dimana rumus untuk mencari present value jika future value-nya diketahui. Oke, future value-nya sendiri itu angkanya adalah angkanya itu ini 1.250.000.000 yang dimana harga mobil impian di 8 tahun yang akan datang. Lalu di sini 1 plus R per M. Lalu R-nya ini adalah suku bunga tahunan yang dimana suku bunga tahunan Bank BNI sendiri itu ada di 3%. Di 3% ya. Dari seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, rekan-rekan saya di BNI itu suku bunga tahunannya adalah 3% atau dikonversikan menjadi desimal itu 0,03. Nah, M-nya sendiri itu adalah frekuensi pemajemukan bunga. Jadi kalau 1 itu tahunan, 2 itu semesteran, 4 itu kuartalan, dan 12 itu itu bulanan. T-nya itu lama waktu 8 tahun. Oke, di sini ada M kali T. Seperti itu. Oke. Jadi gimana sih dan berapa sih angka yang harus dimasukin gitu. Nah, di sini ada penjelasan lebih detail ya. Harga mobil atau future value-nya yang diketahui kan itu 1.250.000.000 dan suku bunga tahunannya itu di angka 3% atau 0,03. Jangka waktunya itu 8 tahun karena yang tertera di future value-nya itu adalah 8 tahun yang akan datang. Yang artinya jangka waktunya atau T-nya itu 8 tahun. Nah, jenis pemajemukannya itu ada 4. Yang pertama tahunan, M-nya berarti 1, semesteran itu 2, kuartalan 4, dan bulanan 12. Untuk rumusnya itu sama karena yang dicari itu present value atau yang harus kita cari angka sekarang, exactly sekarang gitu. Kalau sekarang 1.250.000.000 itu berapa gitu. Nah, itu yang dicari present value karena diketahuinya itu future value. Nah, di sini yang pertama ada tahunan atau M eh, sama dengan 1. Di sini kita masukin angka 1.250.000.000 sebagai future value-nya per 1 plus ditambah ini 0,03 adalah nilai R, suku bunga tahunannya yang ini, nilai R-nya. Lalu di sini ada per 1. Kenapa per 1? Karena di sini adalah tahunan yang dimana M-nya itu 1. Nah, ini ada 1 kali 8 karena M-nya sendiri itu 1 dan kali 8 itu T-nya, ya kan. Dan di sini maka jadilah 1.250.000.000 per 1,03 pangkat 8 seperti itu. Jadi di sini ada present value-nya adalah sebesar 986.357.967 rupiah. Seperti itu. Jadi jika di masa yang akan datang itu di 8 tahun yang akan datang itu 1.250.000.000 yang harus ditabung dengan suku bunga tahunan pemajemukan tahunan yaitu sebesar M1 itu yang harus ditabung sebesar 986.357.967 rupiah. Seperti itu. Lalu sama di semesteran yang M2 itu yang dirubah itu di bagian M-nya. Jadi kan di sini ada R per M ya. R per M. Nah, di M-nya ini itu diubah jadi 2 dan di sini juga jadi 2 kali 8. Makanya di sini tuh jadinya berbeda angka hasilnya ya sama yang atas. Ini juga jadi berbeda sama yang atas hasilnya. Dan di sini juga hasil akhirnya juga jadi berbeda tentu saja. Jadinya kalau misalnya menggunakan pemajemukan semesteran atau sebanyak 2 kali itu menjadi 985.316.354 rupiah. Yang artinya kalau misalnya mau mencapai di 8 tahun yang akan datang gitu. Kalau misalnya harga di masa depannya itu 1.250.000.000, maka sekarang itu harus menabung sebesar 985.316.354 rupiah. Nah, lu di sini yang M-nya 4 itu juga sama di sininya diubah 4 jadinya di sini 4 kali 8 maka di sini yang jadi 32 dan di sini hasil akhirnya juga berubah dan di sini juga jadi pembaginya berubah berbeda gitu. Nah, di sini jadinya itu
Rp984.847.942. Jadi makanya di sini tuh yang berubah dan berbeda itu tergantung pemajemukannya gitu. Dan di sini juga yang bulanan atau M sama dengan 12 itu di sininya jadi 12, di sini jadi 12. Makanya di sini jadi 96. Di sini juga angkanya berubah. Dan hasil akhirnya juga tentu saja berubah jadi 983.884.657 rupiah. Jadi kalau misalnya kalian yang mempengaruhi perubahan angka atau perbedaan itu di pemajemukannya seperti itu. Oke, next. Maka dari itu di sini bisa disimpulkan gitu. Di sini ada tabel ya, tabel keseluruhan. Jadi di mana kalau misalnya tahunan itu tadi disimpulkan 986.357.987 rupiah, di sini 985 juta, ini 984 juta, di sini 983 juta. Yang dimana semakin sering bunga dimajemukan, nih kata kuncinya semakin kecil uang yang perlu ditabung sekarang karena bunga bekerja lebih sering menghasilkan keuntungan tambahan. Jadi kalau misalnya bunganya itu semakin sering untuk dimajemukkan, ini kunci dimajemukkan itu maka semakin kecil yang harus ditabung. Jadi pemajemukan bulanan paling menguntungkan karena menabung 983 juta nanti di 8 tahun kemudian itu bisa mencapai 1,25 miliar dalam 8 tahun. Sebaliknya, kalau bunga hanya dimajemukkan tahunan, maka butuh lebih besar, yaitu 986 juta, sekitar sekitar segitu. Nah, agar target mobilnya itu menjadi 1,25 miliar dapat mencapai dalam 8 tahun. Nah, makanya ini kalau misalnya kelompok aku nabungnya di BNI itu harus menambah modal awal dari 750 juta menjadi sekitar 983 juta hingga 986 juta, which is ini kurang 234 sampai 236 juta kayak gitu. Nah, oke. Next. Jadi, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat kalau misalnya kita menabung di Bank BNI gitu? Nah, yang pertama itu deposito di Bank BNI dengan bunga 3% aman dan stabil, cocok untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Namun, bunganya itu relatif kecil. Jadi gak cukup gitu untuk mencapai target 1,25 miliar hanya dengan 750 juta dalam 8 tahun. Makanya kita harus nambah kan tadi seperti yang aku bilang sekitar 200-an juta. Nah, pemajemukan bulanan memberikan hasil terbaik tetapi selisihnya kecil dibanding tahunan. Strategi terbaik itu melakukan kombinasi deposito dengan investasi lain berisiko moderat, misalnya reksadana pendapatan tetap atau obligasi retail agar return total bisa melebihi 3%. Jadi karena kan itu stagnan gitu ya kayak 3% jadi kayak butuh hal yang bisa mendukung seperti itu. Mungkin sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok kelima di manajemen keuangan, yaitu terkait investasi deposito dari Bank BNI. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.